Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba juga kita di podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Podcast kita, bincang-bincang kita. Dan pada pertemuan kali ini bersama saya Iksan Nuansa akan menemani kawan Muhi dalam podcast kita yang akan membahas tentang kegiatan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta berkenaan dengan kurikulum Merdeka. Pada pertemuan kali ini teman-teman, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam situasi yang normal, sehat, dan tanpa suatu masalah apapun. Semoga teman-teman semuanya yang di rumah atau di sekolah sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini teman-teman, kita telah ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa yang telah hadir di Gedung SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Assalamualaikum Ibu Marsuni, Sarjana Pendidikan. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Nah, beliaulah Ibu Marsuni, Sarjana Pendidikan selaku narasumber kita pada pertemuan kali ini. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Tampak awet muda ya teman-teman ya. Baik Ibu Marsuni, kita ketemu lagi Ibu dalam kegiatan podcast SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ini izin boleh ngobrol-ngobrol bentar ya Bu ya? Iya. Wah, teman-teman semuanya, kawan-kawan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Marsuni selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dan mungkin informasi-informasi lain dalam kegiatan belajar mengajar. Baik Ibu Marsuni, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ini Ibu. Kira-kira aktivitas Ibu ini apa saja pada momen-momen seperti ini Bu? Kayaknya sibuk banget sih Bu ini. Ya Ihsan, seperti biasa kalau di awal tahun ajaran baru itu kan memang banyak yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama kita harus dapat legalisasi KTSP dan KOS, terus pembagian tugas guru. Yang berikutnya kita juga ini mempersiapkan program-program unggulan sekolah ya, seperti kelas 12 ada persiapan PPK UTBK, terus di kelas 11 ada riset dan karya inovasi. Wah, riset dan karya inovasi teman-teman, khusus kelas 11. Oke. Kalau di kelas 10 kita nanti ada klinik matematika, ada keren. juga BTQ ya, baca tulis Quran, dan juga ada ini yang unggulan kita yang utama di kelas 10 itu kolaborasi Tiskas with Oxford yang kemarin ada kunjungan dari Mr. Brian. Mr. Brian ya, langsung datang ke SMA Muhi ya Bu iya, ya. Masuk kelas-kelas berarti iya, Bu ya. menyapa anak-anak untuk sebelum pembelajaran melalui Zoom. Jadi hadir ke sini langsung untuk menyapa Anda sekalian. Dan itu nanti juga rencana kita dengar-dengar itu ada juga dari guru native speaker-nya Bu. Iya, native speaker-nya itu langsung dari Oxford Pak Ihsan. Oke. Jadi nanti setelah 1 tahun pembelajaran, anak-anak setelah berhasil melalui pembelajaran di kelas maupun tugas dan juga eksam ya, itu anak-anak akan mendapatkan sertifikat. Logonya Oxford Pak Ihsan. Oxford lah, iya. Luar biasa ya kawan-kawan Muhi. Dan tentunya semuanya merata kawan-kawan. Tadi yang sudah dijabarkan oleh Ibu Marsuni, kelas 12 siap, kelas 11 siap, kelas 10 juga siap dengan program-program unggulannya. Nah Ibu, kira-kira ini kami juga ingin dengar Ibu nih. Soalnya beberapa waktu lalu kita mengetahui kalau insya Allah SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta pada periode kali ini pembelajaran tahun pelajaran 2023-2024 akan melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka dan itu juga disampaikan untuk kelas 10 ya Bu ya. Dan kelas 11 dan 12 juga mengikuti kurikulum 2013. 2 kurikulum nih Bu nih. Iya. Nah, boleh Bu diceritakan nih Bu apa saja sih 2 kurikulum ini dan kira-kira seperti apa perjalanan 1 tahun ke depan ini Bu? Ya, sebenarnya kan kurikulum Merdeka ini sudah berlangsung beberapa waktu yang lalu ya. Cuma sekolah kita kan baru menerapkan di tahun ini yang menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri Berubah. Jadi memang harus banyak yang harus disiapkan ya dengan perubahan ini. Yang pertama kita harus membuka wawasan Bapak Ibu guru tentang pembelajaran paradigma baru yang ini sudah kita lakukan sebelum pembelajaran tahun ajaran baru dimulai, dan juga Bapak Ibu guru sudah menyiapkan
berbagai perangkat yang dibutuhkan, yaitu Bapak Ibu guru sudah menyiapkan alur tujuan pembelajaran ATP dan juga sudah menyiapkan modul ajar. Wih, keren Iya, Ibu. Bapak Ibu guru bisa, karena Merdeka itu nggak harus membuat sendiri Pak Ihsan, jadi bisa membuat sendiri atau juga memodifikasi dari yang contoh-contoh yang sudah ada. Berarti dimulai dari pendidiknya terlebih dahulu Iya, ini Bu, pendidiknya ya. harus Sudah paham dulu, disiapkan ya. sedemikian rupa dari administrasi pembelajaran, modul ajar dan lain sebagainya, wawasannya. Tentang Oke. kurikulum Merdeka. Berarti ini perjalanannya dinamis nih Bu. Iya. Wah, kalau boleh tahu peserta didik nanti seperti apa nih Bu aktivitas di kurikulum Merdeka nanti Bu? Ya sebenarnya kurang lebihnya juga sama ya dari kurikulum yang KTSP, cuma di sini nanti peserta didik akan mendapatkan beberapa hal yang agak berbeda. Itu yang pertama, peserta didik itu akan mengenal yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen Iya, diagnosis. jadi Bapak Ibu guru sebelum mulai pembelajaran itu nanti akan memberikan asesmen ya. Jadi asesmen setiap mapel, di mana nanti untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik di materi yang akan dipelajari. Ini seperti rekam klinis data ya Bu ya, secara klinis ya Bu ya. Wah, keren sekali. Lalu setelah asesmen diagnosis? Ya, itu nanti untuk menentukan pembelajaran Bapak Ibu guru kan sekarang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti dari hasil asesmen itu bisa Bapak Ibu guru bisa melayani sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi mungkin ada yang memang belum paham, maka harus untuk prasyaratnya itu dipahamkan dulu. Jadi biar tidak mengalami hambatan ketika belajar. Tapi untuk selain itu juga Bapak Ibu guru bisa mengembangkan metode pembelajarannya seperti apa yang bisa dikembangkan di kelas itu, karena kan setiap anak kan punya gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi semuanya harus dapat pelayanan, meskipun tidak ada yang murni ya, misalkan visual tuh visual aja kan enggak. Visual juga bisa jadi dengan ada auditorinya. Jadi keren ya Bapak Ibu guru harus bisa ini ya mengembangkan itu di kelas. Jadi semua siswa dengan gaya belajar yang berbeda itu terfasilitasi, dan juga kemampuan yang berbeda-beda itu juga mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti itu. Keren ya teman-teman, jadi pemahaman tentang peserta didik ini akan diserap semaksimal mungkin ya Bu ya. Dan juga peserta didik juga mengetahui dan apa saja yang perlu dilakukan. Dan pembelajaran ini juga tadi disampaikan oleh Bu Marsuni berdiferensi ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang tidak hanya itu-itu saja teman-teman semuanya. Dan pada pertanyaan berikutnya nih Bu, kalau boleh tahu nih Bu ya, untuk kegiatan ekstrakurikuler, untuk kegiatan pembelajaran kelas 11 dan kelas 12, itu kira-kira kelas 11 mendapatkan ekstrakurikuler tidak Bu nanti? Dan kelas 12 selain persiapan masuk perguruan tinggi negeri itu juga tadi juga disampaikan ya Bu ya, dengan kurikulum 2013 serta pembelajaran yang tentunya berbasis literasi, numerasi, dan skolastik katakanlah ya Bu ya. Nah, apakah di kelas 11 dan kelas 12 juga nanti akan mendapatkan asupan-asupan yang berbeda begitu Bu? Ya, untuk kelas 11, 12 itu untuk ekstrakurikuler wajib kan masih harus ada ya, karena kan harus muncul di rapot itu. Ekskulnya itu adalah kepanduan atau hizbul waton yang wajib, tapi modelnya dengan aktualisasi. Dengan menerapkan langsung di sekolah maupun di masyarakat. Seperti kelas 11 kan ada social worker ya tuh, nanti kerja di lapangan. Nanti kelas 12 biasanya ada mereka ke panti asuhan atau lembaga-lembaga sosial yang lainnya. Jadi tidak hanya berdasarkan pembelajaran dalam kelas Bu, tapi juga untuk masyarakat. Iya, dan anak-anak itu keren Pak Ihsan. Jadi mereka ketika kerja sosial itu tidak hanya menyumbangkan uang ya, tapi mereka juga ikut berkecimpung di situ. Sekaligus mereka itu bisa mengumpulkan dana yang sangat luar biasa juga jadi bisa menghimpun donasi yang luar biasa untuk membantu yang menjadi sasarannya itu. Ya, itu yang sangat luar biasa dari potensi anak-anak. Kelas 11 ya Bu ya? Kelas 11, kelas 12 juga seperti itu. Wih, keren teman-teman. Jadi tidak hanya pembelajaran dalam kelas, meskipun mereka sudah masuk ke kelas 11 atau kelas 12 juga mereka juga bisa mengembangkan nilai-nilai sosial mereka teman-teman. Dan di sini SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta juga menerapkan sekolah adiwiyata teman-teman. Nah, kira-kira tingkat
nasional ya Bu ya? Iya. Iya. Apa saja sih Bu yang sudah diupayakan oleh sekolah terkait dengan target kita yakni sekolah adiwiyata Bu? Ya, saya bicara di sini yang terkait kurikulum aja ya, Iya betul pembelajaran sekali. ya. Adiwiyata itu kan sebenarnya kan kebudayaan ya Pak, jadi nggak bisa diciptakan langsung ya, jadi harus dibiasakan di kalangan peserta didik. Ini juga kita melibatkan Bapak Ibu guru, mengintegrasikan peduli lingkungan itu di setiap mata pelajaran. Jadi Iya. kita bisa menambahkan indikator IPK ya, indikator pencapaian kompetensi di KD-KD di kompetensi dasar yang sesuai. Jadi nanti di kelas pun Ananda juga akan mendapatkan pembelajaran tentang peduli lingkungan, baik itu secara membuka wawasan ya, secara teori juga Bapak Ibu guru akan ada yang ini ya praktek ya, seperti itu. Dan di kelas 10 ini kan ada, tadi Pak Isan kan menanyakan apa ya yang baru di kelas 10 Iya, ya. betul Kelas 10 sekali, itu Bu. ada project Pak Isan. Iya, project profil penguatan pelajar Muhammadiyah Pancasila P5M ya. Iya. Ya, ini untuk di kelas 10 itu kan nanti ada 3 tema. 3 tema. Iya. Yang direncanakan itu tema yang pertama itu peduli lingkungan, yang atau tema yang pertama itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Iya. Gaya hidup berkelanjutan, dan kita ngambilnya tentang peduli lingkungan. Terus yang kedua itu temanya adalah kewirausahaan. Tema yang ketiga adalah berkebinekaan global. Wah, luar biasa sekali teman-teman, dengan beragam dimensi kegiatan yang tentunya sudah dipaparkan oleh Bung Marsuni ternyata mengerucut pada salah satu tema ya Bu ya. Iya. Nah teman-teman, tentu kita juga bersyukur bahwa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta memiliki kita atau cita-cita yang luar biasa sekali. Dan terakhir Ibu, izin tanya nih Bu, kira-kira kejutan apa yang akan dinantikan oleh SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta di implementasi kurikulum Merdeka nih Bu nih? Karena tadi sempat ada tema lingkungan, peduli lingkungan nih Bu nih. Kejutan apa yang akan kita nantikan nih Bu nih? Ya, di proyek yang pertama ini kan tentang peduli lingkungan itu akan kita laksanakan di sekitar bulan Agustus, September ya, Agustus akhir sama awal September. Jadi ini juga saat itu bersamaan dengan persiapan kita di Sekolah Adiwiyata 2023 tingkat nasional. Jadi untuk lebih menyemarakkan itu kita proyeknya itu kita mengambil tema peduli lingkungan. Di sini banyak sekali tema-tema di peduli lingkungan yang akan diangkat. Di antaranya yaitu sehat dan kekinian kantinku. Jadi kantinnya juga harus sehat. Higienis. Higienis. Terus yang kedua, tanpa plastik bumi biru. Tanpa plastik bumi biru. Jadi bumi gimana, hijau teman-teman semuanya. Iya. Jadi gimana cara mengurangi plastik itu tertanam pada diri kita. Terus yang kedua, bangga dengan daur ulang sampah. Selama ini kalau beli barang harus baru ya, tapi ternyata dari sampah yang ada pun bisa diciptakan, diolah lagi ya Bu ya. Iya, supaya mengurangi sampah. Penasaran banget nanti jadi apa ya teman-teman. Masih ada banyak ini Pak Isan yang akan diangkat. Berikutnya ada tanah dan kompos sahabat. Ya, kan banyak pepohonan nih di sini. Jadi kan bisa banyak daun-daun itu bisa dibuat kompos ya, dan kita sudah punya alatnya. Jadi nanti Ananda bisa langsung praktek membuat kompos dan pemanfaatannya. Terus ada juga berkah dari limbah rumah. Ya, atau juga limbah yang ada di sekolahan itu ternyata masih bisa jadi sumber penghasilan ya. Ternyata tidak selalu yang dibuang itu sudah nggak berharga. Jadi bisa dimanfaatkan lagi ya Bu ya. Iya. Yang terakhir, hijau sekolah dan lingkunganku. Hijau sekolah dan lingkunganku. Jadi kita nggak hanya hijau di lingkungan sekolah, tapi juga di masyarakat sekitar kan ada juga taman nih, taman masyarakat kampung, juga dilibatkan ya, teman-teman ini. Kita juga ini kerjasama dengan kampung untuk menghijaukan tamanisasi yang ada di sekitar sekolah. Wih, keren nih Bu, ini cita-cita mulia SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, ada Adiwiyata juga, ada sekolah
menggunakan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dan tentunya kita ketahui juga ada pemanfaatan lingkungan sekolah yang tentunya menjadi satu permasalahan tentang sampah ya Bu ya, Iya. dan nantinya juga akan diolah menjadi hal-hal yang bermanfaat. Kita nantikan teman-teman pada pertemuan berikutnya. Iya, nanti Ya. ada itu Pak Isan, ada panen rayanya seperti Panen apa. rayanya. Iya, yang Nah, nanti pertemuan berikutnya adalah dalam bentuk panen raya ya Bu ya. iya, panen raya dari proyek pertama itu seperti apa. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Marsuni terkait dengan informasi-informasinya, dan tentunya teman-teman kita bersyukur bahwa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta bergerak dan memajukan lingkungan sekitar bahkan di negara kita semua teman-teman. Baik, pada pertemuan kali ini kiranya cukup sekian teman-teman, dan terima kasih Ibu Marsuni Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang telah berkenan untuk berbagi informasi terkait dengan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mari kita tutup dan akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.